tadi bawa atap aja 34 bro, apalagi nanti kita udah pesan, jadinya pesan nasi campur. Tempat istirahat dulu teman-teman, kita rebahan dulu, ngantuk banget dari tadi. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.21, posisi kita di kota Surabaya. Tepatnya saya nginep ini di Jalan Tidar ya. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat, badan udah seger lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Untuk review penginapannya nanti sambil jalan aja ya teman-teman, karena saya nginepnya di hostel, rame-rame sama teman-teman yang lain juga, takut ganggu ya. Jadi kita langsung jalan aja. Sementara untuk si Utop, kita udah beres-beres, udah ikat-ikat barang juga, tinggal beres-beres bentar lagi, langsung kita jalan. Let's go. Iya. Oke, barang udah komplit semua. Dompet, HP ada, aman. Sarung tangan, nanti aja deh. Kita mau cari sarapan dulu teman-teman. Ini kita ke sana apa? Sana. Coba ke kanan dulu deh. Oke, kita jalan. Terima kasih Sleep Studio. Kita udah istirahat. Oh, ini ada sarapan juga. Di sana aja deh. Oh, kebalik teman-teman. Kebalik. Sorry. Maaf. Salah jalan. Oke. Terima kasih Sleep Studio, kita udah boleh istirahat, penginapannya bagus ya. Untuk fasilitasnya juga komplit, pelayanannya cepat, masuk langsung check in karena saya udah pesan via aplikasi teman-teman. Jadi datang tinggal bilang nama, langsung masuk kamar udah ready ya. Cepat aja, seperti biasa kita deposit untuk kunci, handuk ya, titip KTP dan ada uang deposit. Kemarin ya 50.000 ya, kita titip udah langsung bisa masuk dan istirahat. Pagi ini kita cari sarapan dulu teman-teman sebelum kita gas menuju ke home base kita di Jakarta. Pondasi dulu bro biar kuat ya. Ini saya mau ke arah Gubeng teman-teman, ke langganan saya. Kalau ke Surabaya sarapan pagi biasanya saya ke situ aja karena menunya komplit ya. Ada rawon, ada nasi ayam, ada nasi campur, ada macam-macam sudah ya, mie godok, bihun. Wah, komplit sekali. Jadi nanti sampai sana baru kita lihat lah apa rasanya, pengen apa. Nah, itulah yang kita pesen ya. Posisinya persis ada di stasiun Gubeng teman-teman, di pojokan ya. Jadi kita dari stasiun Gubeng lurus sedikit, dia ada di sebelah yang pengiriman motor ya. Jadi buat yang paket Kalok gitu, terus saya nggak tahu Herona pokoknya ada beberapa lah pengiriman paket sepeda motor dan lain-lain di area Gubeng itu. Nah, dia di pojoknya lagi. Seperti inilah teman-teman suasana pagi kota Surabaya jam 7:30 pagi ya. Ini boleh saya bilang udah agak sedikit lengang lah ya, karena yang sekolah juga udah masuk. Ini bentar lagi yang kerja juga udah jam masuk kantor ini ya, jam 8. Nah, ini sebelah kanan ada SMP teman-teman, SMP 3 kota Surabaya. Oke, let's go. Pas banget hijau nih. Di sebelah kanan kita ada Siola Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya. Ini kita lanjut ke Jalan Ngemplak ya kalau nggak salah. Ini sekarang Jalan Genteng Kali. Oke, 2,5 kilo lagi menuju kita punya tempat sarapan di Gubeng Pojok. Yang saya suka teman-teman dari kota Surabaya ya, mungkin saya juga sering cerita ke teman-teman di trip-trip kita sebelumnya yang ada nginep di Surabaya ini. Untuk di sini mataharinya itu terbitnya lebih pagi dibandingkan kota lain teman-teman. Itu yang saya rasain. Jadi jam 5 lebih dikit itu udah mulai biru-biru gitu ya. Kalau di kota lain kayak kita di Jakarta jam 5 tuh masih gelap banget ya. 5:30 tuh masih ya baru mau mulai lah ya. Tapi di sini benar-benar 5:30 tuh udah terang. Memang matahari belum terbit full tapi udah terang kayak subuh terang gitulah. Jadi untuk aktivitas tuh kita sejak pagi 5:30, apalagi jam 6 tuh udah semangat banget karena udah terang banget ya kan. Itu yang kita kalau kerja terus mau aktivitas juga di pagi hari tuh bisa lebih awal gitu ya. Enak banget lah. Jadi memang saya senang banget tinggal di kota yang
pagi harinya tuh lebih cepat. Memang malam juga jadinya lebih cepat ya kan. Tapi ya kita start di pagi hari itu benar-benar semangat banget jadinya. Apalagi kalau yang buat olahraga-olahraga ya kan. Jam-jam berapa tuh? Misalnya start mau lari pagi jam 5, wah itu udah semangat banget karena udah terang duluan. Kalau kita di Jakarta start jam 5 tuh waduh masih gelap banget ya. Oke, ini kita ambil kiri bro. Langsung mengarah ke Gubeng. Saya pernah nginep di sini juga teman-teman ya. Jadi di pagar itu masuk ada namanya kalau nggak salah live in hostel ya, nggak tahu masih buka apa enggak. Karena namanya bisnis hostel ini gampang sekali berubah ya. Jadi beberapa hostel juga saya waktu itu nginap di Bali, ada yang udah tutup, ada juga yang udah berganti nama ya, jadi cepat sekali berubah. Mudah-mudahan sih masih buka untuk hostelnya. Namanya Live In, dekat sekali sama stasiun Gubeng. Nah ini Gubeng stasiunnya, maju, ada tempat pengiriman paket sebelah kiri. Nah ya kan, ini ada Kalo, ada apa Express itu. Nah kita di pojokan ini ya, di paling pojok DW. Nah di sini kita masuk, parkir, makan deh. Oke teman-teman, kita udah pesan, jadinya pesan nasi campur sama minum teh hangat tawar. Oke, kita singkat. Sekarang jam 7.40, mungkin jam 8 lebih dikit kita jalan ya. Oke, udah habis makan. Taruh sarungan dulu biar keluar langsung gas. Let's go. Maaf kiri pak. Kasih. Ini kita keluar kiri. Oh kayaknya kita mesti ke arah sana tapi putar balik di depan ya. Oke. Tadi kita makan pakai nasi campur teman-teman. Terus teh hangat tawar, sama saya tambahan kerupuk 1, totalan 21.000. Udah kenyang, siap untuk langsung gas ini. Dan untuk rute kita hari ini teman-teman dari kota Surabaya ya, untuk destinasi berikut malam ini buat nginap, kita nanti nginapnya di kota Semarang ya, dengan total jarak dari Surabaya ini kita ambil jalur Pantura aja teman-teman. Jadi akan melewati Tuban, kemudian Rembang ya, Kudus, Pati, dan masuk Semarang kurang lebih sekitar 300 kilo. Dan untuk estimasi waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 6-7 jam teman-teman. Jadi kalau kita jalan jam 8, kemungkinan ya, mudah-mudahan teman-teman ya, kalau cuaca bagus, nggak hujan ya, terus kemudian juga jalanan nggak macet, ada misalnya pekerjaan jalan kayak kemarin kan banyak pekerjaan jalan tuh, jadi lumayan macet, agak ketahan. Mudah-mudahan nanti lancar, kita sebelum malam udah boleh tiba di kota Semarang. Untuk map ini saya dikit-dikit dulu teman-teman, tipis-tipis biar nggak kaget lihat 300 kilo. Jadi saya tembak dulu ke Tuban 100 kilo pertama, nanti kita akan break di Tuban, kemudian 100 km kedua di Rembang. Nah nanti baru dari Rembang langsung kita habisin sampai ke Semarang ya. Untuk planning seperti itu teman-teman. Untuk di lapangannya seperti apa belum tahu, nanti saya update terus ke teman-teman ya. So sama-sama aja bareng-bareng kita gas untuk hari ini menuju ke kota Semarang. Let's go. Posisi kita mengarah keluar kota Surabaya. Untuk nama daerahnya ini saya nggak tahu teman-teman, tapi kayaknya kita lewat di kompleks pergudangan ya. Kayaknya juga dekat juga sama pelabuhan Peti Kemas ini, makanya untuk kontainer-kontainer banyak sekali ya. Tuh sebelah kanan nih apa, mobil-mobil gandeng yang tarik kontainer nih banyak sekali di sini. Saya pernah satu kali lewat sini juga malam ya. Wih itu malam lebih rame lagi. Padat sekali ya, dari dua arah teman-teman, dari sana masuk rame, dari sini ke sana juga rame. Nih sebelah kanan nih tuh kontainer semua ya. Iya ini kayaknya pelabuhan Peti Kemas nih di sini.
Mungkin teman-teman ada yang domisili di Surabaya tahu ya ini namanya, nama daerahnya apa, boleh komen-komen teman-teman biar kita juga tahu nih. Ini depan-depanan sama ada ruko sebelah kiri kita ini. Peti kemasnya siap langsung dikirim-kirim ke mana-mana ya. Ada yang domestik, ada juga yang internasional ya, langsung kirim ke luar negeri. Komplit sudah di Pelabuhan Surabaya ini ya. Sedikit cerita teman-teman, semalam saya kan kita kan ada ngobrol-ngobrol apa, saya pengen nyari tahu telur tuh atau tahu tek lah di Surabaya. Nah, tahu tek itu dia posisinya itu yang pernah saya beli itu ada di dekat penginapan. Kejadiannya adalah kacau sih ini. Jadi saya tembak mapnya ini, saya pencetnya Surabaya tapi nggak pencet untuk nama location, apa namanya, location untuk sebentar, kita lewat ini dulu. Oke, location penginapannya, jadinya kita diarahin ke titik tengah Surabaya yang mana itu udah dekat sama Gubeng ya kan. Wah, ini mana udah lapar, salah titik pula ya kan. Nah, karena kebetulan memang pas dekat Gubeng ya udah, saya jadinya makan di warung yang sama lagi kayak tadi pagi barusan kita makan itu. Dia bukanya 24 jam teman-teman. Jadi misalnya ada naik kereta dari mana-mana lah ya dan turun di Surabaya misalnya tengah malam jam 2 ya, jam 12 itu masih ada. Kalau mau makan tinggal jalan kaki aja dikit langsung nyampe gitu ya. Dan makin malam itu sebenarnya makin ramai teman-teman, karena kan nggak banyak tuh warung makan yang buka sampai 24 jam ya, sampai tengah malam gitu. Jadinya warga Surabaya sendiri pun kalau apa ketemuan atau ngumpul sampai malam ngopi-ngopi, nah di situ juga jadinya jam 12 kemarin saya makan tuh mungkin jam 11 atau setengah 12 gitu teman-teman, masih rame ya di warung Gubeng itu. Jadi recommended sekali buat teman-teman yang ada melintas di Surabaya, boleh mampir dan cobain makanannya. Banyak sudah menunya ya, tinggal pilih-pilih saja. Jadinya untuk kali ini belum kesampaian deh makan tahu tek atau tahu telur, nggak apa-apa. Nanti kali berikut ya kita kan pasti ada main lagi ke Surabaya. Nah, kita mampir dan makan tahu tek harus jadi ya. Kalau kali berikut jangan sampai salah titik lagi. Lumayan teman-teman, dari penginapan saya ke Gubeng Pojok itu sekitar 5 kilo. Jadi karena udah nyampe dekat situ, saya mau ke sana lagi 5 kilo, sementara udah lapar banget kan. Ya sudah, kita makan aja lah. Ini dia teman-teman yang saya maksud tadi, mobil gede-gede semua. Ini kontainernya berapa feet itu ya? 40 kali. Wow, apa lebih? Luar biasa panjangnya. Untuk di kota Surabaya, selain kota pelabuhan teman-teman, juga menjadi kota industri ya. Untuk industrinya itu biasanya ke arah Gresik. Nah, karena memang daerah dekat kota industri, makanya untuk pagi ini bisa teman-teman lihat, saya nggak tahu di kamera, mudah-mudahan kelihatan ya. Untuk langitnya tuh biru, tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya ini masih kelihatan ada, karena memang banyaknya industri juga di sekitar daerah Surabaya ini ya, yang saya bilang tadi di Gresik. Industrinya macam-macam sudah ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin ada yang kerja di industri dekat-dekat Surabaya ini, boleh komen-komen ya, yang paling banyak tuh apa gitu. Kalau di Cilegon itu kan yang paling banyak kita lihat itu kan kimia ya, atau semikal itu yang paling banyak, baik macam-macam mungkin ya produk semikalnya, cairan ataukah yang padat ya. Nah, kalau di sini kira-kira apa ya teman-teman untuk industrinya yang banyak? Surabaya apa udah keluar ya? Oh, ini nama jalannya Tambak Langon teman-teman ya. Buat yang domisili di Surabaya pasti tahu ini ya, daerah Tambak Langon ini memang rame. Kalau Jakarta kayak Tanjung Priuk gitu kali ya. Tuh. Nah, ini sebelah kanan daerah kontainernya Maersk nih ya. Kalau teman-teman nonton film apa Captain Phillip, itu Captain Phillip tuh salah satu film favorit saya tuh ya. Saya udah nonton itu mungkin ulang 3-4 kali apa lebih kayaknya ya, dan tetap senang gitu nonton film itu. Lanjut lagi teman-teman, akhirnya kita keluar juga ke jalur utama ini, Jalan Nasional 1. Ini kayaknya kita udah masuk di mana nih? Gresik kayaknya ya. Jam 8.59 dan terus kita ke arah
Lamongan ya teman-teman. Dari sini untuk titik saya ke Tuban 77 kilo lagi dari posisi kita sekarang ya. Untuk cuaca bersyukur sekali. Biru bro. Mantep. Sama sekali nggak ada awan setitik pun. Luar biasa emang. Kita riding hari ini juga jadi semangat nih ya. Nggak was-was takut hujan atau nanti jadi ribet di jalan, aman lah. Hehehe. Kita gaspol terus bro. Sampai di sini teman-teman, untuk lalu lintas sudah lancar lagi, walaupun masih ada mobil-mobil gede, tapi harusnya udah lancar jaya ini ya. Udah nggak sepadat di daerah Tambak Langon itu. Juga untuk jalannya juga lebih lebar, lebih besar. Kita bisa gaspol mulus bro. Oh ya, untuk BBM masih aman, kita full ini ya. Hari ini kayaknya kita ngisi 1 kali aja. Bisa jadi juga ngisinya udah deket-deket mau masuk ke Semarang, karena kemarin saya udah isi full teman-teman, langsung 50.000. Tapi nggak full sih teman-teman, saya isi 50, itu kan dapatnya 4 liter ya isi Pertamax. Itu saya kiranya full, ternyata enggak. Ya udah, mau nambah dikit nanggung banget rasanya, ya udah biarin deh. Nanti pas di jalan aja baru kita isi lagi. Los bro. Ini yang kayak gini nih yang kita paling demen ya. Tapi walaupun bisa gaspol kayak gini, jangan sampai kita terlena juga teman-teman. Walaupun jalan lurus dianggap dirasa aman gitu ya, tapi ya kita harus tetap waspada juga. Kita nggak tahu apa yang orang mau belok ataupun pindah lajur, jadi harus tetap perhatiin juga untuk di jalanan. Masing-masing punya tantangan tersendiri sih teman-teman. Ada yang jalan naik turun berliku, tantangannya sendiri. Di yang lurus ini juga tantangannya juga beda gitu ya. Tantangannya ya rasa ngantuk, bosen. Tapi ya semua jalur harus kita lewatin teman-teman. Jadi kita di jalan juga experience-nya jadi lebih beragam gitu ya. Yang jalur seperti ini kita nyikapinnya gimana, yang seperti ini harus gimana gitu. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah merasakan jalur Pantura Jawa Timur, nah ini saya ajak kita bareng-bareng ini ya. Gaspol bro, asli sepi ya. Kalau Pantura dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu kan rame banget ya. Baik yang kirim-kirim kendaraan, biasanya yang saya ketemu tuh kirim motor ya, macam-macam. Ada yang sepeda listrik, terus kemudian ada yang Honda ya, Yamaha. Nah itu yang paling banyak tuh, terakhir yang saya lihat paling banyak dikirim tuh PCX ya, warna putih pula. Kayaknya memang warna favorit orang sekarang ini, lebih banyak ambil warna putih, apalagi untuk PCX ya. Selain itu juga mobil box dan pemotor juga paling banyak di rute Pantura Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah ya, karena memang perantau dari Jawa Tengah juga banyak kan ke Jakarta teman-teman. Jadinya rute sana memang rame, apalagi kalau hari weekend ya, pada pulang ke misalnya Cirebon ya, weekend terus nanti balik lagi. Jadi balik lagi ke obrolan kita, jadi kurang lebih ya seperti inilah untuk suasana di Pantura Jawa Timur mengarah ke Jawa Tengah ini. Tuban dulu baru nanti Rembang ya. Dan buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah, nah ini saya ajak kita update jalur nih. Jalannya cukup mulus. Untuk jenis jalannya beton ini ya, kebanyakan beton karena memang tonase kendaraan yang lewat sini juga luar biasa. Teman-teman bisa lihat tuh sumbu rodanya ada berapa itu ya, ada yang sumbu 3, sumbu 4. Jadi banyak sudah. Ini muat-muatan macam-macam ya, ada yang paket, ada yang itu tangki-tangki, ada apa lagi kayak material ya, semualah. Untuk kecepatan dari tadi kita stabil rata di 80 teman-teman. Memang sesepi itu ya. Ini rata-rata semua pada kencang-kencang semua nih ya. 60-70 kita ya sedikit lebih kencang lah, 80. Oke, ada yang nyebrang, santai. Gas lagi.
Memang untuk si Utop ini, Gear Ultima, kalau lari lurus gini ya teman-teman, stabil banget menurut saya ya. Ya itu yang seperti kita udah pernah bahas. Untuk bobotnya sedikit lebih berat juga dari Bisri, makanya lebih stabil. Kemudian ya bodinya besar, bannya tapaknya lebar, itu yang bikin dia lebih nyaman sih ya. Hanya saja ya kekurangannya dia punya shock breaker nih, agak mantul-mantul sedikit ya. Jadi kalau ketemu jalan yang beton gitu, cor-coran, dia bumpy ya. Tapi kalau ketemu yang aspal mulus gini sih enak banget. Kita jalan 80, 90 dia kayak enak aja gitu, anteng ya, nggak goyang. Kalau Bisri lari segitu kena angin goyang, beda sama ini. Tapi enaknya Bisri kalau di jalan beton tetap hajar, karena menurut saya sih shocknya sedikit lebih empuk dari ini ya. Nggak empuk banget juga, tapi dibandingkan sama ini Bisri lebih empuk sih dari pengalaman saya ya teman-teman. Jadi saya hanya berbagi pengalaman dari sudut pandang sebagai user ya teman-teman, dan dari sepeda motor yang saya gunakan. Kalau bandingin sama sepeda motor lain, karena saya belum pernah coba ya yang motor-motor lain, jadi ya kita nggak bisa bandingin juga. Mungkin untuk pabrikan yang mau tes motornya dan mau dites dalam jangka waktu yang panjang, wah boleh banget ya, langsung aja kirim unitnya kita cobain ya. Mantap lagi kalau kita cobain tes daya tahan ya. Jadi kita bawa langsung off-road dan segala macam. Wah, mantap sekali itu. Jadi bisa jadi referensi juga buat kita, saya sendiri dan juga teman-teman semua. Boleh langsung aja kirim sepeda motornya kita cobain ya. Kita jajal kemana gitu kan, biar tahu seberapa kuat sepeda motornya, seberapa tahan. Untuk dia punya fitur-fitur, apakah kepake semua? Karena fitur memang ada, tapi apakah kepake kan belum tentu tahu ya. Itu mesti kita coba tuh, apakah kalau di jangka panjang ya dengan keadaan seperti apa, kepake nggak nih ya kan? Atau ada fiturnya tapi ya kita jarang pakai, kan sayang juga ya, mubazir gitu. Mesti benar-benar dicoba dalam keadaan real ya, real life gitu. Kita pakai sehari-hari, baik dalam kota maupun luar kota, baru kita bisa punya pengalaman secara menyeluruh gitu, komplit ya. Kalau kita coba sebentar rasanya kurang sih ya. Oke, sambil ngobrol nggak berasa kita lewat di Lamongan. Sebelah kiri ada Plaza Lamongan. Ini plaza menurut saya mantap sekali posisinya, karena dia depanan persis sama stasiun kereta teman-teman. Literally depanan persis ya, jadi tinggal nyebrang. Nyebrangnya langsung lagi, nggak pakai jembatan ya, jadi keluar nyebrang dikit langsung ketemu sama stasiunnya. Sambil nunggu jadwal kereta bisa nongkrong dulu bro di mall, nyantai, baru kita masuk ke mallnya. Oke, kita lanjut. Udah di Lamongan aja ya, cepet banget. Memang lancar banget sih, baru setengah 10 nih. 1 jam lagi masuk Tuban. Cepet ya. Langitnya bisa teman-teman lihat. Wow. Sama sekali nggak ada awan sebiji pun, asli. Ini panasnya hari ini bakal mentereng banget. Kita harus persiapan ini untuk basah-basahin jaket. Sepertinya nanti pas udah siang banget kayaknya ya, pas tengah hari banget. Coba kita cek dulu untuk suhunya. Nah, ini udah mulai naik nih. Tadi pagi di kamar itu 24. Ini sekarang udah 33, tadi sempat juga 34. Nanti siang ini bisa nyentuh 36, 37 kayaknya kalau langit bersih begini. Semoga sih nggak terlalu panas ya, tapi kalau panas juga nggak apa-apa lah. Bisa kita atasin ya. Daripada hujan, waduh. Ribetnya. Sekarang ini jam 10.15 teman-teman, kita udah masuk di kota Tuban ya. Wow, ini sebelah kanan alun-alunnya bagus banget asli ya. Kayaknya baru
direvitalisasi, ada dia punya area rumput-rumputnya. Widih, buat ngebotra masik banget itu ya. Tinggal bawa rantang, ya kan, mau pakai tikar juga boleh. Wis, cocok bro di Tuban. Di arealnya juga kebuka luas, ada areal kayak apa namanya, amphitheater gitu ya buat duduk. Terus kayaknya fasilitas lainnya juga cukup banyak itu. Untuk fasilitas di kota Tuban makin hari makin bagus ini ya. Oke, di depan kita ambil kanan. Untuk jalur Pantura di Jawa Timur ini teman-teman jangan sampai salah ambil jalur ya. Jadi Jalan Nasional 1 itu kalau teman-teman lihat di map ya, di zoom, itu dari Surabaya sampai ke Tuban ini bukan yang lewat wisata Bahari Lamongan ya. Jadi bukan yang lewat atas itu, tapi yang lewat tengah. Nah, nanti setelah nyampe di Tuban ini baru kita lewat pinggiran atau pesisir ya, wilayah pesisir sampai nanti masuk ke Rembang mengarah ke Semarang. Nah, tapi itu baru Jalan Nasional 1 ya. Kalau teman-teman ambil yang arah wisata Bahari Lamongan atau WBL itu jalannya nggak selebar yang Jalan Nasional 1, jadi agak sedikit lebih lambat begitu teman-teman ya. Kita nggak bisa cepat. Ini kita langsung mengarah ke tepi pantai teman-teman. Nanti kita cari tempat santai di sana lah ya, Indomaret yang madep pantai ya, atau yang agak sepi lah. Nah, kita mampir. Seperti ini suasana pagi menjelang siang, ini baru jam 10:18 di kota Tuban. Sepi-sepi aja ya, nggak terlalu rame teman-teman. Aktivitas kotanya landai saja. Tadi di sekolah juga karena belum keluar main kali ya, apa keluar main. Tiap daerah tuh untuk apa istilah istirahatnya tuh beda-beda ya. Kalau apa dulu saya kecil sekolah di Ambon, biasanya kita bilangnya keluar main. Mungkin di daerah lain juga ada ya istilah keluar main itu. Kalau di Jakarta sini istirahat ya, jam istirahat atau break time. Nah itu dia. Oke. Asik banget ya. Nih tempat nyantai sore-sore nih. Wow, mana lautnya tenang banget lagi. Ini kalau sunset cakep ini ya. Bagus banget nih teman-teman, nggak ada yang jualan ya, jadi bersih begitu. Kita bisa sore-sore lari ya, jogging-jogging atau sekedar jalan sore, enak banget nih. Wah, Alfamart tuh situ asik kali ya. Langsung madep ke pantai. Oke, putar balik dulu. Wah, asik nih bro. Ada kursi santai depan. Yoi. Mau motor panasan ya? Oke teman-teman, kita water break dulu. Ini sekarang jam 10.53. Posisi kita lagi di Alfamart Tuban yang menghadap ke Pantura ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk siang ini. Gila, panas banget asli. Coba kita cek dulu ya. Untuk panasnya bisa teman-teman lihat. Ini kita di bawah atap aja 34 bro. Apalagi nanti kita di apa sambil jalan. Mateng. Kurang lebih kita riding bareng sama si Ultop ini ya udah semingguan ya. Kita riding panjang dan baru belakangan ini saya notice kalau selama pakai si Gear Ultima ini saya jadi jarang istirahat teman-teman. Sekalinya istirahat kita breaknya langsung gede gitu karena memang dia apa joknya lebar, jadi kita untuk sekali riding dalam jangka waktu yang panjang tuh memang lebih nyaman ya dibandingkan sama Bistri karena dia punya joknya itu sangat ramping. Kita duduknya beda sama ini ya. Kalau ini tuh kayak apa paten kali lah, kena semua gitu. Gimana sih jelasinnya? Tapi apa joknya lebar, duduknya lebih nyaman di perjalanan. Selain itu juga untuk tangkinya memang besar juga. Makanya untuk sekali isi itu kita aman sepanjang perjalanan, nggak perlu bongkar-bongkar tas lagi. Kalau Bistri kita traveling model ikat seperti ini, mungkin sehari kita bisa bongkar tuh lebih dari 2 kali ya, minimal tuh pasti 2 kali lah. Kalau ini 1 kali aja tuh cukup gitu ya. Kadang-kadang juga sama sekali nggak ada bongkar teman-teman, jadi sampai di tempat
ya kita istirahat dulu malam, besok paginya baru kita isi, baru kita jalan lagi gitu. Jadi apa, nggak ada bongkar-bongkar selama di perjalanan. So far so good teman-teman, mantap sekali untuk performa di sepanjang perjalanan bareng sama si Worldtop ini, Gear Ultima ya. Emang kalau warna merah itu di outdoor tuh nyala banget ya. Sengaja saya ambil warna merah biar ya beda lah sama si Bisri. Kalau kemarin hitam ya kan, kalau ini hitam lagi nanti semuanya hitam dong ya kan. Kita beda sedikit lah biar apa namanya, ada variasi gitu kalau di rumah ya. Paling kita santai lagi bentar teman-teman, abis itu baru kita melanjutkan perjalanan lagi dari titik kita sekarang ini. Kan udah jalan 100 km pertama. Nah ini setelah ini kita coba tembak ke, coba ya, Oke, nah ini kita coba tembak ke Rembang teman-teman, 95 kilo ya, atau sekitar 2 jam. Kalau kita jalan sekarang estimasi nyampe sekitar jam 1 siang. Oke lah, kita siap-siap terus langsung jalan. Nanti paling makan di Rembang, atau kalau enggak ya di antara inilah ya, antara Tuban Rembang lah kita makan. Pas lapar di mana di situ kita mampir. Chillin dulu ininya dikit. Nah, pantatnya panas. Bentar. Sini dia atapnya kurang apa sih istilahnya teman-teman, kanopi ya. Nah, tuh nggak panjang ke depan, jadinya memang agak panas di sini. Tadi saya mau di Indomaret depan sini teman-teman, cuman ada yang parkir. Kalau di sini kan nggak ada yang parkir, aman. Jadi kita cari yang free parking aja. Untuk beli juga sama kan, sama-sama air, dicari yang free parking aja dong. Oke, ini udah ada yang jualan juga teman-teman, bakso mie ayam. Kayaknya mulai dari siang kayaknya baru jualan. Kalau pagi-pagi tadi kita lewat sekitar jam 10-an lebih dikit belum ada. Jam 11 baru ada dia yang jualan mie ayam. Asli mata segar banget lihat kayak gini teman-teman ya. Lihat horizon laut kayak gini langsung sampai ke ujung. Mantep banget. Di kejauhan kita bisa lihat ada PLTU di sebelah kanan sana teman-teman. Kayaknya itu yang mengarah ke Rembang, nanti kita akan lewat juga ya. BBM sementara masih setengah aman. Nanti aja deh. Pas udah merah kayaknya masuk-masuk dekat Rembang kali baru isi lagi. Tuh Ben, Pertalite nggak ada. Biasanya Pertalite yang ada pertama habis. Ini kebalik ya. Untuk jalur Pantura Jawa Timur siang ini terlihat daun-daunnya udah mulai rontok semua ya. Ini panas banget hari ini. Tuh ya kan. Di depan juga udah untuk pohon-pohon udah tinggal batang-batangnya doang tuh. Daun-daun udah mulai layu. Asli ini emang panas pol bro. Nih sebelah kiri. Iya kan om? Wow. Ini kayaknya sekarang udah 35-36 sih. Jalur Pantura sepanjang dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, lintasan dari Surabaya menuju ke kota Semarang inilah yang jadi jalur Pantura paling sepi ya teman-teman, karena kota yang dilintasi daerah sini nggak begitu banyak. Kalau dari Surabaya itu ada Lamongan, kemudian Tuban, setelah itu Rembang, Kudus, Pati, ya Demak. Jadi itu pun udah kota yang terakhir saya sebut, Kudus, Pati, Demak itu udah mendekat ke Semarang ya. Jadi kalau lintas ke Rembang dan Tuban ini udah jauh, dan cuman ada 2 kota kan, sama 3 deh, sama Lamongan. Jadi memang untuk bus-bus yang beroperasi daerah sini nggak terlalu banyak. Mungkin ada ya PO yang di Semarang Tuban misalnya, atau sampai Surabaya, tapi yang paling banyak tuh biasanya lewat lintas tengah. Tadi pagi kita start itu cuaca udah cerah juga teman-teman, sama kayak sekarang ini, cuman karena masih pagi jam 8 gitu. Jadi Rembang 21 kilo lagi. Sini 71. Nggak salah tulis itu. Masih jauh ini, 1,5 jam lagi baru
masuk Rembang, atau mungkin perbatasan kali ya. Jadi di perbatasan provinsi ya 21 kilo, tapi sampai masuk kotanya itu masih jauh lagi, mungkin masih 30-40 kilo lagi gitu ya. Balik lagi ke obrolan kita, karena tadi masih pagi jam 8 jam 9, jadi panasnya udah panas juga tapi nggak mentering. Ini sekarang ini udah nusuk bro, konsentrasi udah mulai agak terpengaruh juga ini saking panasnya. Kayaknya bentar lagi saya mau break kecil lagi, minum lagi, baru kita jalan lagi. Hidrasi terus bro, biar aman di jalan ya. Mungkin pas berhenti kita cari yang ada rasa-rasa, asam-asam apa manis-manis gitu, biar di mulut juga tetap segar ya. Nah inilah tantangan utamanya kita nih, kalau di jalanan lurus kayak gini, udah siang, silo kan, ditambah kadang-kadang ya jadi ngantuk juga, jadi ngantuk. Apa daerah sini ya yang waktu itu terakhir kita lintas tuh jalannya banyak bolong-bolong, tapi ini udah ditambal bagus nih. Untuk marka jalannya belum dikasih ya, baik di samping maupun di tengah, tapi untuk dia punya aspal udah lumayan bagus lah ini. Ada sedikit gelombang-gelombang tapi lebih bagus dibandingkan yang kali lalu. Sementara kita lintas di samping pantai-pantai ini sebelah kanan, cantik bro, asik banget. Sayangnya untuk jalan raya nggak persis di samping laut gitu ya, sama kayak kita lintas di mana ya, kayaknya di ini deh, apa namanya, Celetuh ya. Nah kalau lintas di Celetuh itu jalan raya kan persis di samping laut nih, itu mantep banget bro. Asik riding dari tadi ya, sambil ngobrol-ngobrol. Kita belum bahas ya untuk penginapan kita semalam. Ini pas lagi keingat nih, sekalian kita bahas deh, takutnya lupa lagi. Tahu-tahu udah nyampe Semarang aja ya kan. Semalam kita nginapnya di Surabaya, tepatnya di Jalan Tidar. Nama penginapannya itu Sleep Studio ya. Buat teman-teman yang udah ngikutin saya sebelumnya di trip-trip waktu ke Bali ataupun ke Lombok, mampir Surabaya, kita pernah juga ya nginap di situ. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, ini kita review untuk penginapannya ya. Jadi bentuk penginapannya itu kapsul ya, sekamar itu isinya 8 orang teman-teman. Untuk fasilitasnya kita dapat bantal, kemudian ada bed covernya juga. Untuk kebersihannya sih juara ya. Sejauh ini saya keliling-keliling di banyak hostel teman-teman, di Pulau Jawa, terus Bali, Lombok. Ini untuk Sleep Studio ini salah satu yang menurut saya jempolan lah untuk fasilitas kebersihannya. Terus kemudian dia juga udah kasih sarapan pagi juga ya. Jadi komplit sudah untuk harga yang kita bayarkan. Nanti harga belakangan kita bahas dulu untuk fasilitasnya ya. Tadi kamar udah sekamar berdelapan, ada bantal sama bed cover ya. Di dalam boxnya juga ada apa namanya, colokan, jadi kita mau ngecas dekat sama kita. Ada juga meja kecil di dalam kapsulnya. Kemudian untuk fasilitas umum lainnya kita ada locker buat simpan barang-barang yang sekiranya berharga, teman-teman biar nggak khawatir bisa simpan dan kunci di lokernya. Habis itu untuk kamar mandinya sudah lengkap sama hot shower juga teman-teman. Jadi kalau habis riding ataupun habis jalan-jalan ya capek, nah pas banget tuh mandi air panas, rasanya langsung kayak badan-badan relax semua gitu ya. Untuk harga per malam saya dapat di harga 74.000 kalau nggak salah teman-teman. Saya pesan via aplikasi Traveloka. Tentunya untuk harganya itu bervariasi teman-teman, bisa naik bisa turun tergantung season ya. Jadi mungkin bisa sampai harga 100.000 kali ya per malam kalau lagi rame, atau mungkin juga bisa jadi lebih. Kamar yang ditawarkan selain kapsul ada juga yang private, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan saja ya. Pengen mau private ambil private, pengen mau kapsul ya kapsul, bisa ya. Semua udah tersedia di situ. Mungkin kalau private tuh 200.000-an kali ya, atau 250 per malam. Hanya saja menurut saya yang agak kurang dari penginapan itu yaitu parkiran ya. Jadi kalau teman-teman bawa mobil
parkirnya agak susah. Yang bawa motor juga parkirnya di depan ruko ya, jadi terbuka gitu langsung jalan umum. Kita agak sedikit was-was juga, tapi nanti sama masnya di kunci gembok ya untuk rodanya. Baiknya juga kita double juga untuk kunci gemboknya, jadi biar lebih aman lah. Paling masukan dari saya itu sih, kalau bisa ada parkiran yang lebih tertutup sedikit gitu, khususnya untuk sepeda motor ya, daripada di depan kayak gitu kan agak sedikit worry lah ya. Kalau bisa ada satu area khusus untuk kita parkir motor dan ada kuncinya, biar malam-malam tuh kita istirahat juga tenang gitu ya, nggak ingat-ingat waduh ini motor aman gak di depan jalan. Overall untuk semua fasilitas buat kita nginep bagus banget di Sleep Studio. Recommended dari saya buat teman-teman kalau ada traveling ke Surabaya atau transit ya, butuh tempat tinggal mungkin 1 malam gitu, nah pas untuk di Sleep Studio itu ya. Ngomong-ngomong, ini kita posisi udah masuk di mana nih? Kalau memang ada makanan langsung kita makan aja dah, udah jam 12 juga ya kan. Coba kita lihat Indomaretnya mana. Bulu Bancar ya, ini Bulu Bancar di kayaknya masih Tuban apa udah nggak, kayaknya masih Jawa Timur ya. Ini kita jalan dulu, kalau ada kalau ada langsung kita mampir. Ini masih daerah pantai semua teman-teman ya, sebelah kanan ini masih pantai terus. Luar biasa untuk siang ini bro, asli pol-polan Jawa Timur. Saya dapat kabar dari rumah kalau di Jakarta lagi hujan gede ya, ada di beberapa juga yang mulai ada genangan air. Semoga ini kita pulang sampai di Jakarta nggak kena hujan dah, ribet dia pakai jas hujan. Habis ini saya juga kayaknya harus pengadaan jas hujan lagi, udah tuwir bro, harus ganti biar mantap lagi pas di perjalanan. Lautnya bro bening ya, lagi bagus banget ini. Ini kalau pas lewat kena sore-sore di sini sih nyantai dulu kita di pantai, baru kita lanjut jalan lagi. Oke, akhirnya teman-teman kita sampai juga di perbatasan antara Jawa Timur ya. Nah, ini kita udah keluar teman-teman. Perbatasannya ada di ini ada monumen ini ya, atau jembatan ini. Let's go. Saatnya kita masuk di Kabupaten Rembang. Wih, welcome to Central Java. Let's go. Akhirnya senang banget, makin hari makin dekat rumah ini. Udah kangen kasur rumah. Oke lah, kita gas terus bro. Dari sini ke mana? Nggak kelihatan. Ke Rembang ya, Rembang asli nggak kelihatan, tapi 1 jam dari sini, mungkin sekitar 30 kilo lagi ya. Kita udah merapat masuk kota Rembang. Cepet ya untuk hari ini, jam 12 kita udah nyampe sini. Dari Rembang tinggal langsung gas ke Semarang. Let's go. Buset, yang kanan sikat miring dia bro, gokil. Oke bro, kita mampir di Ayam Geprek Sahi. Ini udah masuk di Jawa Tengah arah ke kota Rembang ya. Kayaknya wilayah administrasinya juga udah ikut Rembang ini. Ini kita pesennya paha atas. Ini sambalnya sambal maut kayaknya bro. Dari kelihatannya sih kayak pedas banget ya, sama aromanya juga memang kayak sambalnya baru gitu. Jadi sepertinya ini kita rica-rica dia bro, sama nasi sama geprek dapat ini lalap. Oke, kita sikat. Saya lupa teman-teman, untuk geprek Sahi ini saya pernah makan apa enggak? Pernah kayaknya ya, lupa ingat juga ya. Tapi kita cobain lah ini, karena namanya geprek jadi harusnya sih dia punya ini yang juara ini. Wow, gila, pedas banget. Kasih ini dikit kali ya, kecap. Misalnya minta kecap teman-teman biar nggak terlalu pedas. Maut bro, memang enak sih, cuma pedas banget.
Nah gitu. Ya nggak terlalu pedes ya. Gacor bro. Wow. Untuk BBM kita, buset, udah di bawah merah. Oke lah, di depan pom bensin pertama langsung masuk. Kiri apa kanan sikat bro. Langsung kita polin aja. Dari segini sih kayaknya 60.000 ini. Kita gas lah ya, 60. Saya pernah isi penuh banget itu pertama 62 pernah ya. Nah ini 60 kayaknya sih bisa sih ini. Mana nih tapi pom bensin? Nah ini udah SMK 2 Rembang di sebelah kiri teman-teman. Semarang 115 kilo lagi. Oke. Ini masuk kota Rembang 5 kilo lagi. Harusnya sih pom bensin ada lah ya. Baru kita omongin muncul. Oke. Ntar ya Mbak ya. Ntar buka ini dulu. 60. Oke. Oke lah. Oke Mbak. 59 penuhnya nih ya kan. Pas hampir 5 liter. 4 liter 85. 4,85 ya. Ya 5 liter lah. Makasih Mbak. Let's go. Susu sewu, simpan di dompet. Ritual lagi bro kita. Iya. Masuk di tengah kota Rembang teman-teman. Nih pencet apa? Jam 2 ya, barusan lewat dari alun-alun Rembang. Posisi untuk situasi kotanya sepi-sepi aja ya, sama seperti di daerah perlintasan teman-teman. Ini bentar lagi mau bubaran sekolah nih ya, pasti mulai agak macet juga. Oke, kita hijau lurus, Rembang bangkit. Oke, untuk kuliner di Rembang ini teman-teman, Rembang atau Tuban ya, kayaknya Rembang deh, itu ada sate srepe kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah teman-teman, mungkin dalam pengucapan atau pelafalan ya, karena bukan warlock jadi harap maklum. Sate srepe kalau nggak salah itu satenya nanti disiram pakai kayak kuah, tapi bukan kacang ya. Kalau kacang kan Madura dong, iya kan. Nah ini berbeda nih, cuman dia sarapan pagi. Saya udah lihat-lihat apa makan sate aja ya. Cuman kalau kita tahan sampai di sini, ini aja udah jam 2, iya kan. Jadinya nggak keburu, mesti agak nginap dekat-dekat sini sih teman-teman. Baru kita bisa cobain sate srepe, karena dia untuk sarapan pagi biasanya ya. Yang saya lihat ada beberapa warung yang buka itu di Google tulisnya jam bukanya malah setengah 6 ya, 5.30, jam 6. Tutupnya jam 10 pagi bro, iya kan. Kalau kita baru lewat jam 1 mah udah nggak ada. Mungkin ada kali ya beberapa warung juga yang masih buka sampai jam segitu, khususnya yang jualan sate ini ya. Cuma saya juga udah nggak ngeliat-liat lagi, cuman lihat beberapa warung yang jualan sate, dan ya cuman segitu doang yang bukanya rata-rata pada sampai jam segitu aja gitu. Jadinya ya udahlah, mungkin next time berikut kita baru ini lagi. Ngeri banget, kita kecil banget lagi kayak gini di antara besi-besi besar ini. Waduh, ngeri banget lihat sepeda di samping. Aduh, ngeri bro. Ini saya mau lewat samping juga ngeri, ini besi semua. Cepet-cepet deh.
Oke, aman. Oke, kita ambil kiri dulu. Oh, ternyata truknya mau ke kiri, bro. Makanya dia haluan dulu ya. Oh, mau nyalip. Nyalip yang di depan ini. Oke. Kita ambil kiri. Posisi udah di Pati Juwana jam 2.26. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini dan mungkin ada pertanyaan, Bang Bisri kemana Bang? Ini kok ganti motor sekarang? Nah, untuk Bisri masih tetap ada bareng sama kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikir, wah Bisri jangan-jangan udah dijual, tenang aja teman-teman. Bisri nggak akan dijual ya. Tetap saya pakai terus. Sementara lagi di rumah dipakai sama orang rumah. Lagian Bisri kalau dijual juga tahunnya udah tua, pasti harganya juga udah turun ya kan. Saya mending pakai terus aja ya, pokoknya selama spare part masih dijual ya udah pakai aja terus. Dan rasanya sampai seterusnya juga spare partnya bakal terus ada, karena kan motornya populasinya banyak sekali teman-teman, yang mana kebutuhan untuk spare partnya kan juga tetap tinggi. Makanya rasanya bakal diproduksi terus ya sama Honda gitu, baik dari body sampai sekarang ini. Cari body sama strippingnya aja masih ada teman-teman ya, dan banyak beredar di mana-mana, di Ahas banyak, carinya gampang ya. Terus body apa aja dia punya, sampai karet-karet standar ya, part-part yang jarang kita temuin juga masih ada gitu, dan harganya juga normal aja ya, nggak mahal-mahal yang gimana gitu ya, biasa aja gitu ya, sesuai HET atau harga eceran tertinggi dari pabrikannya Honda gitu. Jadi aman lah, saya tetap pakai terus biar Bisri juga bisa istirahat di rumah. Nah ini kali ini kita bareng-bareng sama si teman baru Bisri, namanya Ultop, biasa dipanggil Utop nih, L-nya nggak dipakai. Jadi Utop aja biar pendek ya. Untuk si Utop ini mesinnya sedikit lebih besar dari Bisri teman-teman ya, mungkin udah pada nonton juga. Untuk review Gear Ultima ini udah banyak ya kan, bahkan udah ada juga channel yang telanjangin motor ini untuk lihat semua rangka dan mesin ya kan. Teman-teman bisa cek di channel kalau nggak salah Primes Asia ya, di situ untuk channelnya ada yang menelanjangi si Gear Ultima ini, dan bisa lihat untuk dalemannya semua ya, besi-besinya, rangkanya, mesinnya, terus soket-soket listriknya semua bisa dilihat. Bang kok jadinya ambil Gear Ultima? Nah kalau saya sih mana aja ya, bebas, nggak menutup semua genre ya, baik Matic, Laki, terus merek juga, semua merek saya suka asal itu roda 2 kita gas ya. Sekarang ini jam 2.45. Setelah ini kita masuk ke kota Kudus dan Demak ya, langsung kota Semarang. Ini saya mau cari tempat istirahat dulu teman-teman, kita rebahan dulu. Gila ini mata sepet banget, udah kayak mau ketutup. Ampun, ngantuk banget dari tadi. Mudah-mudahan ada tempat santai enak depan, kita mampir dulu ya. Update dulu teman-teman sampai hari ini kita masuk ke hari ke-8 kalau nggak salah ya, dan posisi kita malam ini nanti akan nginep di Semarang. Kilometernya Utop ini udah clock in di 3057 teman-teman. Udah jalan sekitar, kalau pergi ke Bali kemarin tuh sekitar 1200 sampai 1400 kayaknya ya, karena jalur kita banyak muter-muter. Terus ini perjalanan balik lagi sekitar segitu, jadi nanti masih nambah lagi dari 3057 ini, mungkin sampai di Jakarta bisa 3500 atau 3600-an ya. Dan sekalian langsung ganti oli kedua ya. Ini masih gratis juga untuk ganti oli sampai nanti 12 kali pokoknya ya. Luar biasa. Nih kita pakai si Utop ini selama 3 tahun ya, pengeluarannya paling isi bensin sama ganti kampas doang paling ya. Kalau ban habis ya berarti sama ganti ban gitu. Tapi untuk oli mesin, oli gardan, apalagi filter udara, busi, itu semua masih
di cover sama Yamaha ya untuk sepeda motor ini. Inilah dia teman-teman, di depan kita landmarknya Kota Kudus ya, Kudus Kota Kretek. Wih, langsung gas saja untuk PT-PT yang di Kudus ini, karena sesuai dengan landmark kotanya teman-teman, Kota Kretek ya, memang PT-nya banyak kan perusahaan rokok ya, terutama jarum. Nah di Kudus nih memang pabrik jarum tuh yang paling besar. Kalau di Kediri tuh kalau nggak salah gudang garam ya, jadi gudang garam di Kediri, di sini tuh jarum. Nah dari sini sekarang kita gas langsung ke Semarang via Demak, itu 47 kilo lagi atau sekitar 1 jam 13 menit. Gimana teman-teman? Kurang lebih kita udah riding start dari Surabaya tadi jam berapa ya? Jam 8 kayaknya. Ini sekarang jam 5 udah mau nyampe. Mungkin kita nyampe sekitar setengah 6. Anggap jam 6 deh. Jadi sekitar 10 jam di jalan ya. Kita udah tiba di Surabaya dan langsung istirahat aja. Overall perjalanan menyenangkan untuk sore ini karena jam bubaran pabrik juga teman-teman ya, plus pegawai-pegawai yang lain kantoran juga pada pulang ya kan. Makanya untuk jalan raya nih agak rame nih teman-teman, bisa lihat ya kan. Di jalur kita menuju ke Demak. Nanti kalau dari Demak Semarang berarti arah sebaliknya ya, orang dari Semarang pada balik ke Demak itu yang rame. Kalau dari Kudus kan banyak pabrik di Kudus. Nah, dari Kudus pada pulang ke Demak juga nih sama kayak kita, ya kan. Untuk di sini platnya udah K, ya, letter K. Saya nggak tahu letter K ini cakupannya mana aja teman-teman. Mungkin Demak juga kayaknya K ya. Jadi Demak, Kudus, Pati sepertinya K. Rembang kayaknya mungkin masih K juga. Nah nanti kalau Tuban itu udah beda tuh teman-teman, S kalau nggak salah ya. Iya kayaknya S ya kalau nggak salah teman-teman. Boleh buat teman-teman yang di daerah Jawa Timur ya, boleh info-infonya. Kalau nggak salah iya S ya. Langsung di kolom komentar aja, saya juga soalnya lupa-lupa ingat juga untuk plat nomor daerah Tuban ya. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Semarang ya. Sekarang ini jam 5.29 dan untuk sore ini saya mau menuju makan dulu, habis makan sekalian pulang ke penginapan dan langsung istirahat ya, siap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan di besok hari. Terima kasih teman-teman udah menemani. Kita udah gas dari Surabaya tadi pagi, berangkat sekitar jam berapa? Jam 8 gitu. Sekarang jam setengah 6 udah nyampe, jadi kurang lebih sekitar 9 jam setengah menuju 10 jam ya kita di perjalanan. Dan ini saya makan ke penginapan dan istirahat. Buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sore ini saya makan di nasi gandul Pak Mehmet nih. Nah, kita makan nasi gandul dulu baru pulang ke penginapan.